Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Di tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyoroti turunnya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024, netralitas ASN dan juga penyelesaian sengketa Pilkada di Provinsi Lampung untuk ditampung dalam revisi Undang-Undang Pemilu guna memperbaiki pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Komisi 2 DPR RI menyoroti turunnya partisipasi pemilih, netralitas ASN, dan penyelesaian sengketa Pilkada di Provinsi Lampung. Komisi 2 DPR memandang perlunya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu segera dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Sadikin, perlu ada mekanisme yang lebih jelas dalam penanganan pelanggaran pemilu maupun Pilkada. Jangan sampai penegakan hukum atas pelanggaran pemilu termasuk Pilkada tidak berjalan maksimal. Selain itu, metode kampanye juga perlu menjadi perhatian bersama agar tidak sekedar mengumpulkan massa beramai-ramai atau menggelar pasar murah sembako, melainkan metode kampanye yang lebih substantif dan berkualitas. Hal tersebut juga untuk mencegah potensi black campaign ataupun konflik. Ada perbedaan waktu penanganan pelanggaran sekaligus mekanisme tata kerja dalam penanganan antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Ya, ke depan itu harus kita samakan karena MK sudah menyatakan bahwa pemilihan umum sama pemilihan dalam ini pilkada itu merupakan satu rezim ya. Nah, yang kedua juga ada kita temukan dari sisi metode kampanye. Nah, nampaknya ke depan perlu kita lebih membuat metode kampanye yang substansial gitu, yang lebih menggali kebijakan, program kegiatan atau visi misi yang ditawarkan para paslon gitu. Zulfikar Sadikin juga menyoroti adanya kelompok masyarakat Lampung yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa memilih di tempat domisilinya. Kondisi seperti itu perlu menjadi perhatian penyelenggara pemilu dan merumuskan solusinya. Dari Lampung, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menilai implementasi keputusan Mentan terkait alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025 perlu ditelaah lebih detail sehingga berdampak positif pada peningkatan produksi pertanian dan terwujudnya swasembada pangan. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 644 tahun 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menilai implementasi keputusan Mentan tersebut perlu ditelaah lebih detail sehingga berdampak positif pada peningkatan produksi pertanian dan terwujudnya swasembada pangan. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon meminta PT Pupuk Iskandar Muda maksimal dalam menyalurkan kebutuhan pupuk di Aceh dan Sumatera Utara secara merata dan tepat sasaran. Peningkatan alokasi pupuk subsidi harus diimbangi akuntabilitas tata kelola. Di samping itu, BAKN DPR juga menyoroti beberapa persoalan pupuk di Aceh seperti tingginya harga bahan baku gas sehingga mempengaruhi harga pupuk. Selain itu masih ditemukannya distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran sehingga banyak petani yang seharusnya berhak menerima justru tidak mendapatkannya. Gas di sini harganya tertinggi dibandingkan dengan pabrik pupuk lainnya. Karena memang harus digasifikasi dulu, harus diliquidkan dulu, kemudian harus dibentukkan gas kembali. Artinya ada 3 tahap yang sampai kepada bisa dimanfaatkan. Kecuali kalau nanti ditemukan ladang gas baru di sekitar Aceh maupun di sekitar wilayah Sumatera. Ini yang tentu akan bisa membuat lebih murah, selain revitalisasi pabrik yang memang sudah saatnya. BAKN DPR RI berharap pemerintah memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan gas bagi PT Pupuk Iskandar Muda. Dengan begitu, harga pupuk subsidi yang diterima petani di Aceh bisa lebih murah dibanding saat ini yang akan mendukung target swasembada pangan di wilayah barat Indonesia. Dari Aceh, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait polemik adanya efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga, pimpinan DPR RI meminta pemerintah meluruskan pada publik bahwa rekonstruksi dan relokasi anggaran yang disusun tidak berpengaruh pada program yang bersentuhan dengan masyarakat.
Menanggapi ramainya polemik publik dengan adanya efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga pasca terbitnya Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, pimpinan DPR RI meminta pemerintah meluruskannya pada publik. Dalam konferensi pers pagi tadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan pimpinan DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk menyikapi ramainya kritikan publik terkait rekonstruksi dan relokasi anggaran yang disusun kementerian dan lembaga yang dianggap mempengaruhi program yang bersentuhan dengan masyarakat. Menurut Dasko, pemerintah perlu memberikan penjelasan untuk meluruskan simpang siur yang berkembang di masyarakat. Dilakukan antara pihak pemerintah dan mitra komisi-komisi di DPR. Nah, untuk itu, untuk kemudian hasilnya akan diterangkan kepada masyarakat, juga kemudian untuk meluruskan persepsi-persepsi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga tidak mempengaruhi belanja tenaga honorer. Terkait program-program beasiswa di kementerian dan lembaga baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, serta tunjangan kinerja dosen, Sri Mulyani memastikan tidak ada pemotongan dan pengurangan. Semuanya berjalan sesuai ketentuan yang sudah dilakukan. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023, pada tahun 2025 pemerintah tidak boleh lagi merekrut pegawai non-ASN atau honorer. Ironisnya pemirsa, hingga saat ini banyak sekali pegawai berstatus honorer yang masih bekerja, bahkan sudah lama mengabdi di lingkungan pemerintah namun tak kunjung diangkat menjadi P3K. Bagaimana respon DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Realokasi anggaran ini tidak ada hubungannya dengan hutang negara kita. Oke. Hutang negara kita itu berada di dalam rasio yang cukup oke. Aman, artinya kan pembandingnya ada negara-negara lain. Daripada pangkas-pangkas anggaran, kenapa tidak melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengemplang-pengemplang pajak ini, yang pajak-pajak penunggak ini, untuk meningkatkan penerimaan negara? Nah, artinya bisa dibayangkan. Ketika tingkat kepatuhan ataupun tax ratio kita ini meningkat, sebetulnya selesai itu permasalahan hutang. Jadi nggak perlu pangkas anggaran juga, Pak? Atau tetap ada? Nggak ada. Ada efisiensi. Artinya tetap akan ada perjalanan dinas itu, tidak mungkin tidak ada, Mas. Tapi yang sifatnya hal-hal seremonial, output dan outcome yang tidak jelas, itu yang kemudian akan dihilangkan. Segala perjalanan dinas itu diperbolehkan selama bukan sifatnya seremonial. Oke, berarti selama ini banyak yang seremonial ya? Banyak. Kita harus akui. Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini sebagai ganti karena kemarin pemerintah itu gagal menerapkan PPN 12% kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga pemangkasan ini yang dapat menembel itu? Yang dirubah ini adalah pengalihan. Disisir kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang kurang ataupun output outcome-nya tidak jelas, dialihkan untuk lebih memperkuat program-program lain yang sudah jelas output dan outcome-nya gitu. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebab banyaknya tenaga honorer yang belum diangkat sebagai ASN. Sebab banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memberikan gaji yang layak pada P3K yang baru. Bukan hanya soal anggaran, polemik pengangkatan P3K juga mengarah pada status penuh waktu dan paruh waktu. Seperti apa lika-liku pengangkatan P3K yang terjadi di Indonesia? Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN Nomor 20 Tahun 2023
mengamanatkan bahwa pada tahun 2025 tidak boleh ada lagi pegawai non-ASN. Sementara kondisinya saat ini masih banyak tenaga honorer di lingkup pemerintah yang belum diangkat menjadi ASN. Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi salah satu penyebabnya. Alhasil, beberapa daerah harus membatasi kuota penerimaan ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, tadi permasalahannya yang muncul ke permukaan yaitu ada beberapa hal. Pertama terkait penggajian dari P3K itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui tidak semua daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini punya kemampuan fiskal yang memadai. Penambahan anggaran jelas menjadi solusi utama dalam permasalahan ini. Khususnya tambahan anggaran untuk lembaga penyelenggara seleksi P3K yaitu Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan ini mengganggu sebetulnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto di masa yang akan datang. Seharusnya ini mendapat perhatian yang serius, terutama sekali masalah pemangkasan anggaran. Seharusnya BKN termasuk yang tidak dipangkas anggaran. Rekrutmen P3K tahap 1 sejatinya telah berjalan lancar. Sebanyak 1,4 juta tenaga honorer berhasil diangkat menjadi P3K. Namun, setelah pengangkatan P3K yang menjadi sorotan adalah mengenai mekanisme penggajiannya. Sebab banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk memberikan gaji layak pada P3K baru. Perlu ada regulasi yang membagi beban penggajian dari APBN dan APBD sehingga kebutuhan gaji P3K dapat terpenuhi. P3K itu dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, rata-rata mengalami kesulitan keuangan daerah untuk gaji-gaji. Ada yang menyampaikan kalau mengikuti standarisasi pusat, belum tentu semuanya bisa. Jadi harus ada standarisasi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah itu tentu harus berupa perpresnya. Nah untuk menyelesaikan, maka kita harus berbagi beban dengan pemerintah daerah. Berbagi beban satu dari sisi penggajian, kedua dari sisi penugasan. Kalau enggak nanti diambil semua oleh pusat. Kalau diambil oleh pusat berarti beban tanggung jawabnya adalah di pusat. Nah ini yang menurut saya harus penting untuk kita sama-sama dudukkan kembali di aturan mana yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya soal anggaran, polemik pengangkatan P3K juga mengarah pada status penuh waktu dan paruh waktu. Bahkan pada 4 Februari 2025 terjadi demo di depan gedung DPR yang menuntut pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Aturan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Secara aturan memang ada dua kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K, yaitu penuh waktu dan paruh waktu. Kriteria paruh waktu adalah tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 namun tidak dapat mengisi kebutuhan jabatan, serta tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lolos. Artinya, P3K paruh waktu sebetulnya merupakan solusi untuk mengangkat tenaga honorer. Namun Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk dapat memberikan pendapatan yang layak pada P3K paruh waktu. Jangan juga nanti kawan-kawan ini sudah selamat bisa digaji menjadi P3K paruh waktu, akan tetapi ketika penggajiannya mereka masih sama seperti yang dulu. Di angka-angka pendapatan yang tidak layak untuk hidup hidup layak. Nah, itu nanti perlu kajian lebih dalam dari Menpan RB, dari BKN, dan juga nanti Kementerian Keuangan apakah bisa memberikan bantuan atau afirmasi kepada daerah-daerah yang secara finansial, secara keuangan kabupaten kota tidak bisa mencukupi memberikan pendapatan yang layak bagi P3K paruh waktu. Lika-liku yang terjadi ini diharapkan menjadi proses untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pengangkatan tenaga honorer. Pemirsa, maksud kami Otoritas Jasa Keuangan mencatat total utang masyarakat Indonesia melalui layanan PayLater mencapai 30,36 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 42,6% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. .
Pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam. Ada sertifikat di atas laut. Kok bisa? Dikatakan karena abrasi, maka nggak ada daratnya loh. Kalau tanahnya sudah musnah, maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Kenapa baru justru tunggu viral, baru diusut? Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN. Bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN. Harus dievaluasi. Bapak udah ngantongin namanya belum? Tidak salah kalau berasumsi ini ada kaitannya dengan PIK 2. Mereka lah yang paling berkepentingan. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Penumpukan utang paylater masyarakat Indonesia mencerminkan tren konsumsi berbasis kredit yang terus meningkat. Namun, di balik itu ada ancaman besar yang mengintai. Karenanya Komisi 11 DPR RI mendukung langkah OJK menerbitkan aturan tentang syarat ketat untuk transaksi paylater. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Hendra. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa hari ini masih terjadi persoalan terkait maraknya peminjaman online dan juga kemudian akses paylater yang terjadi di masyarakat. Nah ini kemudian menjadi persoalan karena sampai hari ini jumlah utang yang menumpuk yakni sebesar lebih dari 30 triliun. Nah ini kemudian jadi persoalan yang kemudian disoroti Komisi 11 dan ternyata memang OJK selaku pihak yang melakukan otoritas pengawasan sudah melakukan aturan turunan dan memberikan satu juknis yang ketat terhadap pemberian izin dan juga paylater kepada masyarakat dan dengan syarat-syarat yang ditentukan seperti misalnya adanya syarat jumlah usia minimal 18 tahun dan dengan gaji 3 juta. Nah tentu ini menjadi satu hal yang perlu ditanggapi dari DPR dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR yakni Ibu Anis Biarwati. Ibu terima kasih waktunya Bu sudah berbincang dengan kami. Bu terkait dengan aturan OJK ini Bu terkait kemudahan paylater apa sekiranya tanggapan dari Komisi 11 Bu terhadap ini? Ya, saya menyambut baik aturan ini bahwa masyarakat kita tentu tidak boleh dididik untuk konsumtif ya, karena paylater ini kan mendidik masyarakat untuk berhutang sebetulnya. Jadi boleh membeli satu barang tapi uangnya nggak ada, bayarnya nanti begitu. Ini kan sebenarnya mendidik masyarakat untuk berhutang. Konsumtif ya, mendidik masyarakat juga untuk berhutang, kemudian untuk konsumtif. Jadi saya kira ini tidak bagus. Dan saya kira memang harus ada aturan-aturan untuk tidak dengan mudah membuat masyarakat kita menjadi mudah berutang. Dan sarana-sarana terkait dengan paylater ini sebenarnya sudah kita sering kita suarakan dengan OJK, bagaimana menertibkan setiap layanan-layanan ini gitu. Saya kira aturan yang terkait dengan bagaimana membatasi usia 18 tahun, kemudian sudah menikah atau penghasilan harus tidak, ini saya dukung ya aturannya supaya lebih selektif lagi siapa-siapa yang bisa menggunakan aturan supaya bisa membayar. Bagaimanapun utang itu akan memberatkan masyarakat dan juga supaya masyarakat juga tidak terdorong untuk pola konsumtif. Dan juga tidak terdorong untuk mudah berutang, karena bagaimanapun utang itu mesti dibayar dan konsumtif itu bukan pola hidup yang diajarkan oleh para pendiri bangsa. Jadi saya kira kebiasaan paylater ini, kebiasaan membayar atau kebiasaan utang ini yang perlu untuk kita berikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak mudah untuk berutang. Artinya kan ini ada masalah dalam hal literasi keuangan digital Bu. Nah mungkin dari ke depan apa kiranya dorongan dari Komisi 11 supaya ke depan tingkat literasi kita meningkat Ibu? Ya, salah satunya memang literasi keuangan ini bukan hanya terkait dengan bagaimana memberitahukan tentang apa itu akses perbankan, apa itu
menggunakan berbagai fitur-fitur perbankan, bagaimana mendidik masyarakat untuk bisa menggunakan uangnya dengan bijak, atau bagaimana terkait dengan produk-produk perbankan, tetapi juga bagaimana masyarakat berpola hidup sesuai dengan kemampuan, itu juga termasuk secara keuangan. Bagaimana mendidik masyarakat untuk tidak mudah berutang dan dengan pola hidup sesuai dengan kemampuan, itu saya juga penting untuk menjadi bagian dari organisasi keuangan. Dan kita juga mendorong untuk pemerintah lebih mensejahterakan masyarakatnya, memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, sehingga masyarakat tidak perlu berutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bu, terakhir ke depan terkait dengan fungsi pengawasannya supaya aturan OJK bisa berjalan dengan baik, apa Bu? Iya. Komisi 11 ini bermitra dengan OJK, dan tentu saja kita punya fungsi pengawasan yang melekat dengan mitra-mitra kerja kita termasuk dengan OJK. Dan pada setiap rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Komisi 11, tentu ini menjadi bagian yang akan kita awasi secara langsung terkait dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK. Apapun itu termasuk juga apa yang sudah dikeluarkan OJK berupa POJK ini. Baik, Bu Anies, terima kasih atas berbincang dengan kami, Bu. Selamat bertugas kembali, Bu. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 11 DPR, Ibu Anies Biarwati, dan tadi disampaikan bahwa Komisi 11 mendukung adanya rencana atau penerbitan aturan baru dari OJK ini berkenaan dengan ada pembatasan dan juga limitasi yang ketat bagi pemberian izin pay letter bagi masyarakat, karena memang dampaknya cukup besar dan kita tahu bahwa jumlah utang yang menumpuk itu mencapai 30 triliun dan ternyata ini jadi beban yang harus dirasakan masyarakat akibat dari rendahnya literasi keuangan dan juga tingginya inklusi keuangan yang ada hari ini. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Dan ada satu kabar baik nih bagi juga pemirsa nih yang berencana haji. RI ini kan ada wacana akan membangun kampung jemaah dan itu kampung haji. Dan kemarin Pak Abdul Wahid bilang investor udah siap dan Indonesia udah mau dikasih slot sekitar 150 hektar dan itu lokasinya di Jabal Umar. Ketua Komisi 8 ngasih tahu tuh ke waktu itu habis ditetapkan terus ketemu sama presiden kan di sana kan tahu kan. Itu kan Pak Marwan bilang memang Pak Presidennya itu sudah mengapresiasi karena DPR tuh jeli, dinilai jeli dan cermat tuh bisa. Betul. Pemerintah tuh cuma mau menurunkan 20.000 loh awalnya kata Pak Marwan. Tapi pembahasan di Komisi 8 itu kita bisa berhasil sampai 4 juta. Pimpinan yang lain seperti Pak Cucun juga mungkin meng-highlight soal ini kan ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih. Iya. Sebenarnya kalau kita menaikkan biaya haji rasanya itu nggak berpihak pada masyarakat kan. Jadi memang concern ini dibawa dan jadi semangat buat Panja ini menggelar rapat dan memang akhirnya rapat itu digelar. Dan selain itu juga ini Pak Nanang Samudra, Komisi 8 juga itu berpesan mengharapkan bagaimana persentase BPIH ini bisa naik dari tahun sebelumnya, dari tahun 2024. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Silahkan Rini. Baik, terima kasih Vincent Aldi dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai imbas efisiensi anggaran. Di sini DPR RI mempertanyakan nasib karyawan kontrak. Kita lihat pemirsa ke layar kaca.
Di sini pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Sarifah Ainun Jariah mempertanyakan nasib karyawan kontrak yang terancam terdampak efisiensi anggaran. Tentunya dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan juga belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 pemirsa. Dan hal tersebut dipertanyakan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Komisi Penyiaran Indonesia, serta Dewan Pers yang berlangsung pada Kamis lalu pemirsa. Sebagaimana diketahui nih, Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan juga APBD 2025 mengarah pada pengurangan anggaran untuk belanja. Padahal seharusnya belanja pegawai tidak termasuk ke dalam efisiensi anggaran tersebut pemirsa. Selain itu juga dipertanyakan perihal kebijakan prioritas nasional dalam sektor penyiaran yang dinilai penting dalam mendukung tayangan-tayangan yang bermanfaat, terutama di daerah-daerah. Tentunya guna memerangi hoaks yang semakin marak di media sosial. Dan juga pemirsa, pemotongan anggaran untuk program-program semacam ini dapat menyulitkan kontrol terhadap penyiaran. Rapat ini menjadi momen penting dalam memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi nasib para pekerja kontrak serta mendukung kebijakan yang dapat memperkuat kualitas penyiaran dan juga pemberitaan teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu mengenai DPR RI Connect menjadi rumah bagi aspirasi generasi muda. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan pemirsa, di sini anggota DPR RI yaitu Edi Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya semangat kolaborasi dan juga optimisme nyata DPR Connect sebagai rumah yang menampung aspirasi, ide dan juga pikiran generasi muda yang diharapkan dapat menghadirkan dampak positif terhadap pembangunan di Indonesia. Selain itu, kehadiran DPR Connect merupakan upaya dalam menjawab tantangan zaman berupa pengembangan teknologi, globalisasi dan juga sosial, di mana pemirsa di sini DPR RI harus terbuka dalam mengakomodasi perubahan yang dibawa oleh kemajuan zaman. Di sini pemirsa, DPR RI Connect harus terkoneksi dalam teknologi dan juga menyesuaikan dalam undang-undang yang relevan. Meskipun banyak ruang generasi muda untuk berbicara dan juga berpartisipasi, namun suara tersebut tidak mudah dan cukup untuk didengar di level pengambilan keputusan. Sehingga DPR Connect harus terdepan, tercepat dan juga terkeras dalam menggaungkan suara-suara tersebut. Di samping itu pemirsa, di sini DPR RI juga memiliki badan aspirasi masyarakat yang akan selalu siap bersuara, yang menjadi kewajiban dalam menyerap aspirasi. Dan semua pihak diminta berkolaborasi untuk memastikan semua aspirasi, ide, gagasan dan juga pikiran masyarakat masuk dalam proses legislasi program dan juga kebijakan publik. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan imbas efisiensi anggaran. DPR RI mempertanyakan nasib karyawan kontrak serta DPR Connect menjadi rumah bagi aspirasi generasi muda. Sekian dari saya, Rin Reski, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.